Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Surya Ananda dengan NIM 3121102997, kelas TI 21A1, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penjualan material bangunan toko CV Adam Jaya. Toko bangunan ini menyediakan berbagai macam bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembuatan bangunan. Pendahuluan. CV Adam Jaya, toko material bangunan yang berdiri sejak 2005, merencanakan pengembangan aplikasi penjualan material bangunan. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan memudahkan proses pembelian secara online maupun offline. Dengan adanya aplikasi ini, CV Adam Jaya berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional toko dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan. Requirements, solusi merancang sistem aplikasi penjualan material bangunan toko CV Adam Jaya. Requirements, fitur. Yang pertama ada login. Fitur untuk pengguna masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar. Yang kedua ada tampilan data. Menampilkan informasi mengenai barang di toko yang tersedia seperti merek barang, harga barang, dan lokasi. Yang ketiga, from entry. Memberikan pengguna kemampuan untuk memasukkan informasi alamat pengguna baru ke dalam sistem agar barang bisa dikirim ke tempat dan lokasi pengguna. Yang keempat, data user atau admin. Menyimpan dan mengelola informasi pengguna user dan admin yang memiliki hak akses untuk mengelola sistem. Yang kelima, pencarian. Fitur untuk melakukan pencarian kriteria tertentu seperti harga barang atau jenis barang. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi penjualan material bangunan untuk CV Adam Jaya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional toko dengan mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dalam proses penjualan. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan toko dengan menargetkan peningkatan hingga 20% dalam 1 tahun pertama peluncuran, melalui peningkatan jumlah transaksi yang dilakukan melalui aplikasi. Masalah keterbatasan. Saat ini CV Adam Jaya menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar material bangunan. Meskipun telah menjadi toko yang terpercaya selama hampir 2 dekade, tantangan terbesar yang dihadapi adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pemasaran. Solusinya adalah dengan adanya perkembangan teknologi, toko ini menyadari perlu beradaptasi dengan zaman untuk tetap bersaing dan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi penjualan material bangunan menjadi langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan kepada pelanggan dan meningkatkan daya saing toko di pasar yang terus berubah. Asumsi kritis. Asumsi kritis dalam pengembangan aplikasi penjualan material bangunan untuk CV Adam Jaya adalah bahwa adopsi teknologi oleh pelanggan akan meningkat. Hal ini penting karena keberhasilan aplikasi ini sangat bergantung pada partisipasi pelanggan dalam menggunakan platform online untuk berbelanja material bangunan. Lalu ada analisa opsi dan rekomendasi. Pengembangan aplikasi in-house, CV Adam Jaya dapat memilih untuk mengembangkan aplikasi penjualan material bangunan secara mandiri dengan tim pengembang internal. Ini memberikan kontrol penuh atas pengembangan dan penyesuaian aplikasi sesuai kebutuhan toko. Yaitu ada kerjasama dengan perusahaan pengembang aplikasi. CV Adam Jaya dapat juga bekerja sama dengan perusahaan pengembang aplikasi untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat mengurangi beban kerja internal namun memerlukan biaya tambahan. Lalu ada persyaratan proyek awal. Yang pertama ada pengembangan platform web yang responsif dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Yang kedua ada desain database untuk menyimpan data pengguna, lowongan pekerjaan, dan interaksi antara pengguna dan platform.
Yang ketiga, ada implementasi fitur-fitur utama sesuai dengan requirements. Lalu berikutnya, estimasi budget dan jadwal. Budget estimasi biaya untuk seluruh proyek adalah 14 juta dengan perkiraan manfaat sebesar 20 juta per tahun. Analisis keuangan awal menunjukkan bahwa proyek ini memiliki NPV sebesar 6 juta dan ROI sebesar 43% dan periode pengembalian modal kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada estimasi jadwal. Proyek ini diperkirakan akan berlangsung selama 4 bulan atau lebih, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi dan peluncuran aplikasi. Berikut perkiraan jadwal pengembangan aplikasi. Yang pertama ada perencanaan perkiraan 2 minggu. Desain bisa 3 minggu atau lebih. Yang ketiga ada pengembangan bisa 8 minggu. Yang keempat ada pengujian bisa 2 minggu. Dan kelima ada peluncuran bisa seminggu. Dan yang terakhir harus ada pemeliharaan dan dukungan. Analisis keuangan. Analisis keuangan menunjukkan bahwa proyek ini memiliki nilai sekarang bersih NPV sebesar 6 juta, periode pengembalian modal selama 8 bulan, tingkat pengembalian investasi ROI sebesar 43%. Ini mengindikasikan proyek ini akan memberikan manfaat finansial yang signifikan dalam jangka panjang. Project Charter, tim proyek. Tim proyek terdiri dari seorang manajer proyek, seorang pengembangkan perangkat lunak, dan seorang desainer UI UX yang bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua ada anggaran proyek. Proyek ini memiliki anggaran sebesar 14 juta yang mencakup biaya tenaga internal termasuk seorang manajer proyek. Lalu berikutnya ada potensi resiko. Beberapa risiko yang terkait dengan pengembangan sistem pencatatan inventaris baru termasuk kesulitan dalam integrasi dengan sistem yang sudah ada, ketidaksetujuan dari karyawan terhadap perubahan, dan ketidakpastian dalam biaya dan waktu pengembangan. Namun dengan manajemen risiko yang tepat, risiko ini dapat diminimalkan. Lalu ada WBS aplikasi berdasarkan aplikasi. Yang pertama bisa kalian lihat kayak analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bisa dibagi menjadi 3, kebutuhan user, kebutuhan sistem, dan kebutuhan server. Lalu yang kedua ada perencanaan proyek, yaitu bisa dibagi menjadi 4, penetapan anggaran, penyusunan rencana manajemen proyek, persiapan dokumentasi proyek, dan analisis risiko. Nah, kalian bisa lihat dari struktur-struktur ini, yaitu selanjutnya ada Gantt chart. 1, analisa kebutuhan, yang kedua desain UI UX, yang ketiga wireframe, yang keempat desain visual, yang kelima pengembangan front end, yang keenam pembuatan halaman, yang ketujuh pengembangan ke halaman responsif, yang kedelapan pengembangan base keno, yang kesembilan pembuatan database, yang kesepuluh penyesuaian fungsionalitas, yang ke-11 uji keamanan server, yang ke-12 integrasi dan pengujian, yang ke-13 integrasi front-end and back-end, yang keempat pengujian fungsionalitas, yang ke-15 peluncuran, yang ke-16 pemeliharaan. Yaitu selanjutnya ada PDM, Predence Diagram Method. Yang pertama ini strukturnya ya, kalian bisa lihat urutan-urutannya.
Lalu selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan. Aplikasi penjualan. Kesimpulan yang pertama adalah aplikasi penjualan pada toko bangunan ini dapat membuat konsumen lebih mudah untuk melakukan pemesanan, pembelian, sehingga menghemat waktu konsumen. Yang kedua, transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan sudah terkomputerisasi dan terintegrasi dengan sistem sehingga mengurangi human error. Yang ketiga, aplikasi penjualan ini membuat admin mudah untuk mengupdate data barang maupun data yang lainnya sehingga meminimalisir kesalahan yang sering terjadi saat belum adanya aplikasi. Yang keempat, dengan adanya aplikasi dapat membuat toko lebih mudah diakses dan konsumen bisa memesan produk dan melakukan pemesanan dari rumah saja. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.